Halo, selamat pagi teman-teman semua. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Insya Allah. Ya, pagi ini kita akan bahas tentang membuat laporan produksi video pendek. Kemarin kan kita sudah belajar bagaimana cara membuat video pendek, entah itu bentuk cerita pendek ataupun berbentuk iklan, ya. Yang kemudian terakhir tugasnya bikin iklan ya. Ya, jadi saya harapkan kamu semua sudah paham bagaimana eh, cara membuat video pendek mulai dari awal persiapan hingga akhirnya. Oke, kita lanjut dengan membuat laporan produksi video pendek. Ya, oke. Di sini ada beberapa penilaian produksi video pendek. Yang kalau kita tahu video pendek yang biasanya dihasilkan oleh sineas muda ya, itu biasanya dilombakan. Kalau kamu tahu apa namanya indie film itu apa short movie itu biasanya difestivalkan. Festival film pendek di Prancis atau di negara-negara lainnya. Itu banyak sekali festival-festival film pendek. Jika kamu tertarik, kamu bisa mengikutinya. Itu. Karena tidak terbatas oleh apapun. Jadi siapa saja bisa ikut kontes film pendek. Ya. Oke, yang perlu kamu tahu, apa aja sih sebenarnya kriteria penilaian produksi film pendek supaya film pendek kamu itu menarik, ya, berhasil menarik minat banyak orang. Jadi orang kepo pengen lihat film pendek kamu. Kamu tahu film pendek yang kemarin sempat booming? Film pendek produksi Indonesia, Ravacana kalau nggak salah. Itu tentang film pendek yang tilik ya. Jadi tentang ibu-ibu yang mau menjenguk rekannya dengan menggunakan truk. Pasti kamu udah tahu kok. Itu aktris dari Bu Tejo itu sangat viral gitu. Itu contoh yang menurut saya tuh luar biasa bagus ya, sehingga cerita yang simple dibawakan dengan acting yang luar biasa ya. Jadi balik lagi, kriteria penilaian dari video pendek itu ya seperti ini: keutuhan ide atau cerita, sama seperti film tilik tadi, idenya tuh fresh ya. Jadi nggak plagiat karya orang. Jadi itu nggak ada itu ibu-ibu yang mau jenguk temannya naik truk, itu nggak ada di luar negeri, cuman ada di Indonesia doang gitu. Jadi kenapa saya bilang fresh ya, karena memang itu tradisi ya, apa kebiasaan masyarakat Indonesia. Kalau memang karena dengan keterbatasan ya, mungkin karena keterbatasan biaya untuk menyewa mobil atau bis ya, seadanya aja lah, saweran sedapatnya. Itu pun juga punya tetangga itu. Jadi minta bantuan tetangga, adanya kebetulan truk ya kita naik truk aja. Karena rasa apa namanya, rasa kekerabatan itu dibangun lebih tinggi itu dibandingkan dengan rasa gengsi yang harus naik truk gitu. Itu idenya saya bilang fresh dan original, nggak ada di negara lain yang punya selain di Indonesia. Ibu-ibu naik truk rame-rame mau jenguk. Oke, itu idenya. Oke, yang kedua, acting ini sangat berperan penting
sehingga bisa mengangkat suatu cerita yang sangat simpel, sederhana, tapi karena dengan kelihayan acting dari si Ibu Tejo tadi, sehingga cerita itu menjadi menarik gitu. Jadi penonton tuh jadi, wah ini gila nih, apa keren actingnya gitu. Ibu Tejo itu luar biasa ya. Jadi penjiwaannya itu luar biasa, dia membawakan peran itu sehingga sangat begitu viral. Terus yang ketiga tadi acting ya, yang kedua aktor atau aktrisnya yang mampu membawakan sosok peran yang ada. Yang ketiga dari keahlian sang kameramen. Kameramen itu mempunyai skill untuk mengambil angle-angle yang terbaik gitu, sehingga film itu atau movie itu bisa mendeskripsikan keadaan sekitar dan membuat suasana sehingga orang yang menonton itu dapat terhanyut dalam suasananya. Jadi, oh itu keren banget, orang ngerumpi yang rame-rame terus diambil angle-nya dari segala sisi macam tuh, sehingga dapat yang nonton asik, nggak bosen gitu. Karena ketika orang sudah bosen akan ditinggalkan, apalagi cuman kita sebagai nayanginnya di YouTube. Kalau gambarnya monoton, itu aja, itu pasti di skip gitu. Jadi ini kameramen mampu menghadirkan angle-angle yang terbaik sehingga kita yang nonton itu nggak bosan. Dan juga video editing itu juga mampu menciptakan potongan-potongan atau menyambung scene demi scene ya, potongan-potongan klip menjadi satu kesatuan yang utuh dan mempunyai alur, jadi bercerita ya. Jadi itu adalah fungsi dari video editor. Oke. Video editing. Kenapa kita belajar video editing? Kemarin kita udah belajar ya. Nah, tapi yang kenapa ditekankan editor itu harus membaca skenario supaya editor tuh paham poin mana yang akan diambil gitu. Kemudian musiknya atau latar belakang musik yang bisa membawa suasana penonton untuk lebih menghayati, lebih menjiwai itu film sehingga bisa terlarut dalam suasana. Itu kriteria yang umum yang biasanya ada untuk produksi film pendek gitu. Oke. Selanjutnya tahapan evaluasi produk video pendek. Jadi setelah kita membuat video pendek kemarin ya, kita akan buat reportnya ya. Jadi semacam kayak evaluasi buat kita dan kru supaya untuk kedepannya memahami sebenarnya dalam produksi kali ini kita kurangnya apa. Itu fungsinya dari report ini gitu. Jadi apa-apa yang kurang saat ini itu paling tidak dapat minimalisir untuk produksi selanjutnya. Jadi semakin sering kita produksi, semakin baik kita dalam melakukan pengambilan atau pembuatan konten video pendek. Artinya perbaikan itu berjalan berkesinambungan. Makanya kita perlu membuat laporan, atau report atau tahapan evaluasi. Pertama produknya, dari latar belakang kita harus tahu
latar belakangnya kenapa kita mau ngambil cerita ini gitu, dan tujuannya apa, dan pesannya apa yang mau disampaikan gitu. Seperti yang saya bilangnya sebelumnya, bahwa video pendek atau yang ingin ditampilkan itu harus membawa message, jadi harus membawa pesan kepada si penonton apa yang mau disampaikan gitu. Yang kedua, gambaran rencana produksi. Gambaran rencana produksi ini meliputi kayak timeline, kayak kapan kita harus membuat sinopsis, kapan kita membuat storyline, kapan kita membuat storyboard, kapan kita mau tagging segala macam. Jadi peraturan jadwal itu sudah direncanakan sampai dengan anggarannya. Ya, jadi kita juga paham ini butuh anggaran berapa, dan pengalokasian dananya gimana itu. Jadi gambaran rencana produksinya, jadi semua kru itu bisa paham. Lanjutnya, pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan perlengkapan membuat film, persiapan produksi, terus persiapan editing peralatannya, persiapan dari pemain, pemilihan tokoh, ya, pemilihan aktor dan aktris, dan pesan yang ingin disampaikan, dan kendala-kendala selama kegiatan. Ya, jadi ini sangat penting. Jadi kita bisa tahu, bisa menjadi catatan buat kita maupun kru kita untuk kedepannya akan lebih baik. Dan yang terakhir itu kita membuat penutup. Penutup itu berisi dari rangkuman. Jadi kita bisa buat catatan, misalnya kita akan lebih bisa menyiapkan, ternyata aktor ini tidak cocok untuk peran seperti ini, jadi kita buat catatan-catatan sedikit gitu. Seperti itulah tahapan evaluasi dari produksi video pendek. Tujuannya untuk supaya kita kedepannya semakin lebih baik dalam memproduksi suatu film atau iklan gitu. Jadi perbaikan itu dilakukan secara kontinu, ya, atau berkesinambungan. Oke, saya rasa begitu aja untuk kali ini. Tidak ada tugas, ya. Oke, sampai jumpa. Salam sehat.